طبقات مختلفة. الطبقات اللي عند الأغلبية هم من مو متوسطين الدخل، حتى من ضعاف الدخل. ففي اختلال في التوازن في التركيب السكاني. هاي طرف. Dari Sidra Bank sendiri menyatakan koin Sidra tidak akan membuat Anda kaya dengan memiliki koin tersebut. Nah, ini Anda hanya bisa kaya jika Anda bekerja keras dan cerdas menggunakan koin kami dalam mengundang atau mengumpulkan dana. Seperti e-coin milik anak Yusuf ya, cara membuat token kripto dengan mudah, cara membuat token kripto sendiri, simak langkah-langkah. Jadi kalau membuat token aja gampang. Mencari uang cepat, cari di tempat lain. Oke, jadi pionir yang pengen cepet-cepet kaya, pengen dapat uang cepet ya, pengen 4,7 M ya, ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Oke, langsung saja untuk konten hari ini langsung ya kita bahas. Ada salah satu pertanyaan dari Pak Wiono Fikri 717 ya, kita lihat di sini. Salah satu beliau menanyakan di konten video tentang kedok-kedok kripto yang penipuan ya. Bukan berarti kripto itu semua menipu, tapi kedok-kedok mafianya. Nah, dia menanyakan, mantap banget Bang, tolong diulas juga Sidra Chain Bang yang katanya syariah dari Qatar. Oke, langsung saja biar mempersingkat waktu dan tidak menghabiskan banyak kuota sahabat-sahabat, langsung saja kita bahas. Bisa langsung menuju ke akun Twitter dari Sidra Bank yang ada centang birunya, artinya ini resmi punyanya Sidra Bank. Di sini kita terjemahkan, Bank Sidra adalah konsep bank syariah global terdesentralisasi. Kami masih di testnet ya. Jadi intinya ini adalah bank. Nah, bank juga seperti yang kita bahas kemarin adalah pihak ketiga. Sebelum kita menuju ke link di sini yang layanan keuangan, ini di bawahnya ada sidrabank.com. Kita langsung turun ke bawah sahabatku. Di sini ada penyematannya. Oke, kita langsung klik di sini. Nah, kita terjemahkan aja biar cepat. Kemudian di sini adalah 1. Sidra Coin itu upaya, 2. Sidra tidak dapat dibeli, hanya diperoleh. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam Islamic DeFi. Pasokan tidak terbatas sama dengan upaya komunitas. Yang keempat, setiap validator menghasilkan 10 untuk mengamankan voucher utama. Kami mengambil 8 dan memberi hadiah kepada validator dengan 2. Oke, lanjut postingan berikutnya. Di sini menyatakan kalau koin Sidra bukan koin inflasi karena itu bukan koin deflasi. Koin Sidra tidak akan membuat Anda kaya dengan memiliki koin tersebut. Ingat, ini dari Sidra Bank sendiri menyatakan koin Sidra tidak akan membuat Anda kaya dengan memiliki koin tersebut. Nah, ini Anda hanya bisa kaya jika Anda bekerja keras dan cerdas menggunakan koin kami dalam mengundang atau mengumpulkan dana. Nah, jadi Anda itu bisa kaya kalau Anda itu pintar-pintar membawa orang yang punya duit. Kita lanjutkan lagi. Kami masih dalam tahap testnet awal, kami mungkin menghadapi beberapa masalah. Terima kasih telah melaporkannya. Kami sedang mengerjakannya dan mencoba memperbaikinya. Oke, kita langsung aja ke linknya ya sahabatku. Oke, kita klik di sini ada sidrabank.com. Kita klik di sidrabank.com. Tunggu dulu loading. Lanjut di sini bla bla bla. Selamat datang di Sidra Bank, tujuan utama perbankan syariah digital. Visi kami adalah menciptakan platform DeFi Islam terdesentralisasi terbesar di dunia. Jadi ini adalah platform ya seperti kayak exchange tapi berupa bank. Ya, berupa bank artinya ya pihak ketiga mewadahi investor ujung-ujungnya sahabatku ya. Nah, itu visinya seperti itu ya, menciptakan platform DeFi tapi marketnya orang Islam seluruh dunia. Oke. Nah, di sini di Bank Sidra kami memahami pentingnya berpegang pada prinsip Islam dalam transaksi keuangan sebagai salah satu dari rukun Islam bla bla bla. Udahlah, ini kan wajar lah ya, ini penjelasannya tentang zakat Islam ya. Pokoknya intinya ini adalah ya bisnis itu.
bank kan bisnis juga sahabatku ya, apalagi ini luar negeri, yang artinya jelas ini adalah ilegal kalau di Indonesia ya, tidak resmi di Indonesia. Dan Anda pun akan mengecek ke Qatar memerlukan biaya yang tinggi dengan bank seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu sahabatku, masalah tentang muslimnya, tentang Islam tuh ya wajar lah ya, kita nggak usah bahas halal haram apa ini. Kita langsung saja ke poin intinya Sidra Bank ini sahabatku. Di sini ada step 2, kita klik. Nah, di sini ya ada rumah tadi, kemudian kita ke FAQ ya, peraturannya dulu seperti apa. Nah, di sini harap dicatat bahwa Sidra adalah produk keuangan dan tunduk pada peraturan, karena itu kami berkomitmen mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Nah, di sini Sidra adalah mata uang digital terdesentralisasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Ini dirancang untuk menyediakan platform yang aman dan transparan untuk transaksi peer-to-peer. Nah, jadi dia ini bank, tapi juga membuat mata uang digital yang katanya terdesentralisasi, tetapi tidak mempunyai suplai totalnya berapa tanpa suplai maksimal ya, dan sekarang masih bermasalah terus. Tadi dia sendiri yang bilang ya, minta maaf tadi, masih perbaikan tadi kan. Oke, Sidra adalah proyek asli bukan penipuan. Nah, ini kan katanya dia gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kami komitmen terhadap syariat dan kepatuhan terhadap undang-undang peraturan ini tadi sudah. Kita intinya saja ya sahabatku ya. Dan di sini ada KYC juga. Ya, ada KYC. Mematuhi semua hukum peraturan termasuk menerapkan Know Your Customer atau KYC dan anti money laundering (AML) yang ketat untuk memastikan keabsahan transaksi di platform. Nah, di sini bagaimana saya bisa membeli Sidra? Nah, untuk membeli Sidra Anda harus menyelesaikan proses KYC menyeluruh. Nah, biar menjadi anggota tadi KYC menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Nah, artinya ini adalah membuat Sidra ini kan menjual. Ya seperti Anda itu tadi bisa dapat gratis di Mimin dengan koin gratis ya, tapi Anda harus membawa orang ya, ngajak orang-orang investor agar Anda mendapatkan bonus gitu, poin gitu sahabatku ya. Kita lanjut lagi. Apakah saya bisa menarik Sidra saya? Nah, penarikan Sidra akan tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan dan mungkin memerlukan dokumentasi tambahan. Sebelum melakukan penarikan Anda harus menyelesaikan proses KYC menyeluruh dan mungkin diminta untuk memberikan dokumentasi tambahan untuk memverifikasi keabsahan transaksi Anda. Oke. Kita lanjut. Di sini ini peraturan dia ya. Di sini yang penting-penting saja tentang kami. Oke, ini biar detail ya. Tim kami terdiri dari para profesional berpengalaman di bidang teknologi keuangan hukum Islam. CEO kami seorang pengusaha dan mentor bisnis Qatar, telah menjadi pelatihan hidup dan ya sudahlah. Biasa namanya ini kan harus menarik gitu sahabatku ya. Kita lihat dulu, cek dulu ya. Oke, mana sih timnya? Nah, ini dia Muhammad Al-Jefairi, ini pendiri dan CEO-nya ini ya. Seorang pengusaha dan penemu serial Al-Jefairi, memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade sebagai pelatih kehidupan dan mentor bisnis. Ya, seperti ini nama-nama ini memang kemungkinan ada benar, tetapi apakah ini punya dia sendiri juga kita nggak tahu, karena dalam dunia digital saat itu penuh dengan misteri sahabatku ya. Seperti ini kita juga masih misteri, dan ini juga kan ilegal sahabatku ya. Kalau ada apa-apa jenengan masuk ke Sidra Bank ini, Anda mau berteriak-teriak kemana gitu kan ya, kayak FTX, kejadian FTX, paham kan? Nah, FTX ya itu sama, ini hampir seperti itu modelnya sahabatku ya. Jadi si Sidra Bank ini modelnya menggunakan mining coin juga ya. Kita lihat ya. Oke, kita masuk ke aplikasi Sidra Chain-nya. Di sini intinya Sidra Chain ini adalah untuk KYC ya. Sebagai anggota Anda harus KYC dulu di pihak ketiga ini sahabatku ya. Jadi bukan Sidra Chain-nya, dia melemparkan lagi KYC-nya ke kycpod.com. Ya, kita lihat dulu di sini ada privacy and policy. Ya. Perkenalan, nah di sini kebijakan privasi validator Sidra Chain. Oke, perkenalan, di Sidra Chain kami berkomitmen untuk melindungi privasi validator kami dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Kita lanjut aja ke inti-intinya saja sahabatku biar cepat.
Pengumpulan informasi dan proses e-KYC pihak ketiga. Saat Anda menjadi validator untuk Sidra Chain, proses kenali pelanggan Anda no customer, itu ya tadi e-KYC elektronik, Anda akan ditangani oleh penyedia layanan pihak ketiga kami. Jadi sahabatku ya, dia ini sudah pihak ketiga ya. Ini kan sama kayak FTX itu platformnya, kemudian ada nanti FTT tokennya, dan nanti kewar-kewar memberikan iming-iming kemewahan, bonus ya, seperti itu kan, nanti orang investor tertarik sama. Nah, anda yang menambang gratis itulah yang disuruh mencari investor-investor untuk membeli Sidra tadi. Itu loh sahabatku ya. Nah di sini, nah oke, kita langsung dengan mendaftar ke layanan mereka, Anda akan mendapatkan akses single check-in on SSO. Mungkin Anda menjadi validator yang valid di jaringan Sidra Chain. Semua informasi tentang akun Anda, termasuk informasi pribadi yang dikumpulkan untuk proses e-KYC, akan dikelola oleh kycpod.com. Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh kycpod.com Anda meliputi nama lengkap, alamat email, alamat surat, nomor telepon, bukti identitas, dan full sekali. Ini juga rawan karena ini dia sudah pihak ketiga ya. Minta data Anda pihak ketiga, kemudian dia masih ngelempar lagi ke pihak ketiga lagi, artinya ini pihak keempat gitu ya sahabatku ya. Oke, paham ya? Harap tinjau kebijakan privasi kycpod.com. Nah, penggunaan informasi pribadi. Sidra Chain dapat mengakses dan menggunakan informasi pribadi Anda yang dikumpulkan oleh kycpod.com untuk tujuan berikut. Jadi dia minta lagi ke KYC ini lagi, pod ini, untuk menjaga integritas dan keamanan jaringan Sidra Chain, untuk menghubungi Anda dengan pembaruan pengumuman informasi relevan lainnya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan lainnya. Jadi data Anda, profil Anda itu dilempar-lempar ya, dari Sidra dilempar ke kycpod, kalau Sidra butuh dilempar lagi ke sana, dan dia nanti di belakangnya dilempar-lempar lagi, Anda juga nggak akan tahu karena kita belum tahu sejatinya di sana. Anda kan belum ketemu sama orang-orang ini. Anda mau ke sana, ke Qatar, itu biayanya mahal bosku ya. Oke, lanjut. Kami tidak menggunakan, sudahlah ini. Oke, yang penting-penting saja ya sahabatku ya. Karena informasi Anda dikelola oleh kycpod.com. Nah, ini Sidra Chain tidak akan secara langsung membagikan informasi Anda dengan pihak ketiga. Namun kycpod.com dapat membagikan informasi pribadi Anda dengan penyedia layanan pihak ketiga terpercaya sebagaimana diuraikan dalam kebijakan privasi mereka. Nah, jadi Anda ikut Sidra Bank itu sudah masuk ke pihak ketiga. Oke, dia adalah bisnis sahabatku ya, bank yang menggunakan kedok, membawa apa istilahnya, membawa Islam lah ya, membawa agama Islam biar menarik perhatian para muslimin seluruh dunia. Kemudian dia juga melempar data Anda itu ke kycpod.com. Oke. Di kycpod.com mereka berhak melempar-lemparkan datamu, jenengmu ya, namamu, semua tentang kamu. Itu berbahaya sahabatku. Anda bisa kena phishing. Apa itu phishing? Phishing itu sangat berbahaya. Bisa mengetahui isi HP Anda semua, m-banking Anda juga bisa bobol sahabatku ya. Oke, lanjut di sini ya. Sudah jelas ya. Jadi mereka berhak membagikan informasi pribadi Anda dengan penyedia layanan pihak ketiga terpercaya, yang dipercaya dia gitu loh ya, gitu loh. Jadi intinya Anda ini buat datamu itu buat lempar-lemparan, buat bal-balan gitu ya. Oke, lanjut, kita langsung, ini sudah intinya sudah tahu sahabatku, biar cepat. Di sini ada terms and condition, kita klik di sini sahabatku ya. Syarat dan ketentuan validator Sidra Chain. Oke. Agar memenuhi syarat untuk menjadi validator, Anda harus berusia 18. Oke lah, berhasil menyelesaikan proses KYC ya tadi ya, harus KYC dulu baru mematuhi hukum, bla bla bla. Tanggung jawab validator, Anda tanggung jawabnya memperhatikan validasi transaksi di chain. Oke lah, ini nggak usah terlalu ini, yang penting-penting saja ya. Hadiah, oke, penangguhan dan pengakhiran. Sidra Chain berhak untuk menangguhkan atau menghentikan partisipasi Anda sebagai validator kapan saja dan dengan alasan apapun. Oke. Pelanggaran hukum dan lain-lain, terus beban sejauh. Nah, ini enggak terlalu ini ya. Nah, ini penting nih. Ganti rugi. Oke ya, di sini Anda setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Sidra Chain.
Jadi Anda itu sudah di peraturan dia ini sudah setuju, dianggap sudah setuju ya, untuk mengganti rugi dan membebaskan si Drajen, afiliasi, direktur, karyawan, dan agennya dari dan terhadap setiap dan semua klaim kerusakan, kewajiban, kerugian, kewajiban biaya atau utang dan artinya segala kerugian di suatu saat nanti. Itu Anda yang ikut di sini itu sudah setuju untuk mengganti rugi, artinya dia ini mau lepas tangan. Suatu saat kalau ada apa ya Anda itu yang bertanggung jawab, itu ya intinya, paham ya sobatku ya, ngerti ya? Nah, hati-hati, kita harus jeli dulu, oke? Masalah punya dia siapa dan di mana dia tidak perlu, intinya ini kita teliti dia dulu, oke sobatku ya? Kalau kita lihat di artikel di sini sahabatku, di karya adalah doa ini, Sidra Bank Mining begini cara menggunakannya. Oke, kita langsung pokok intinya saja ya sahabatku. Terus pertambahan memerlukan sebuah kesabaran. Ya sudah, Anda itu harus sabar ya, sabar. Anda bisa mendapatkan tadi, bisa menjadi kaya apa ya, Anda harus mengajak orang, membawa investor. Dia sendiri yang bilang loh ya. Oke, kita lanjut. Ini artikelnya yang penting-penting saja, sedikit tentang pertambangan Bank Sidra. Nah, dia itu bank tapi juga melayani pertukaran cryptocurrency gitu, yang membawa Islam, intinya itu ya sobatku ya. Nah, pertambangan bla 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 bla. Terus cara mining menggunakan Sidra Bank Mining dengan mudah. Oke, ini ya, masuk ke Google. Sudahlah, ini nggak usah terlalu dibahas ya. Jadi poin pokok intinya adalah Sidra Bank adalah platform pihak ketiga ya, dan dia juga itu masih mempercayakan kepada pihak ketiga lagi untuk KYC-nya, dan pihak ketiga tadi berarti artinya pihak keempat ya. Pihak keempat tadi masih melemparkan data Anda berhak ke pihak layanan kemanapun yang dipercaya sama dia. Jadi artinya itu Anda jadi lempar-lempar, jadi bal-balan datamu itu ya. Nah, hati-hati. Dan ini juga kan koinnya juga ini membuat token gini sahabatku ya, membuat token sudah saya bilang kemarin ya, ini itu gratis bisa ya, karena Anda nanti baru mendaftarkan lagi ke ICO biar dipercaya, kemudian di sertik biar dianalisa kan gitu. Kalau membuat tokennya sih gampang gitu kan, semua juga bisa mempunyai token sahabatku ya. Teman-teman itu bisa ngetik ya cara membuat token di Google, ini banyak caranya teman-teman ya, cara mudah membuat token seperti e-coin milik anak Yusuf ya, cara membuat token kripto dengan mudah, cara membuat token kripto sendiri, simak langkah-langkah. Jadi kalau membuat token aja gampang ya, yang susah mereka itu kan mencari korban token ini yang ingin jadi investornya itu. Nah, anda inilah yang bebek seger, masih seger ya, dipecut suruh mencari pendana, karena Anda mendapatkan iming-iming poin tadi ya, biar bisa kaya gitu. Tapi syaratnya itu ya, nah Anda menunggu kaya ya Anda harus bawa investor, kan itu dia sendiri yang bilang ya kan. Nah, ini cara membuat token, baca sendiri ya, cara membuat token itu sendiri, simak langkah-langkahnya ya sahabatku ya, seperti itu. Nah, oke sahabatku, jadi perbedaannya apa dengan Pi Network ya? Pi Network sama mengumpulkan data personil, tetapi tujuan dari Pi Network adalah pembentukan mata uang digital inklusif yang digunakan orang-orang biasa, full murni dia project mata uang digital ya, tidak ada embel-embel berbisnis, tidak ada embel-embel menjadi platform dan mengambil keuntungan, mengumpulkan dana-dana investor, tidak ada. Berbeda dengan Sidra Bank. Sidra Bank ini muncul dulu sudah sempat saya monitor ya, sebentar saya monitor, tetapi dia mengambil idenya, ide penambangannya itu mau jiplak Bitcoin, tetapi dia mungkin canggih otaknya, membuatlah sebuah ya Sidra Bank dengan wajah Islam ya, biar gampang mencari membernya, dan nanti Anda diputar-putar aja di situ. Intinya ini sangat berbeda. Mengumpulkan KYC-nya, KYC Anda dilempar-lempar lagi ke banyak pihak. Kalau Bitcoin itu hanya Nicholas Kortim, tujuannya supaya Anda tidak serakah ya, satu orang biar tidak nambang banyak, dan tujuannya lagi data Anda itu benar-benar bisa dinyatakan manusia, tidak robot, seperti itu sahabatku ya. Dari iklan pun di aplikasi Pi Network itu bisa diaktifkan dan bisa juga tidak.
Artinya Anda bisa berkontribusi dan juga tidak. Jadi Picor Team juga itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi sahabatku, untuk perawatan, biaya servernya dan lain-lainnya. Untuk dukungan projectnya itu nggak semudah itu ya. Itu sahabatku. Jadi butuh biaya tinggi juga mereka itu. Jadi saya analisa Pi Network ini sudah hampir 3 tahun lebih sahabatku. Jadi saya teliti bener-bener sahabatku ya. Itu jadi nggak sembarangan dia juga. Orang selalu berpikiran negatif, tapi saya melihat sisi positifnya dari latar belakang dia, dari kerja keras tim mereka. Nggak semudah itu sahabat. Dan keberhasilannya dia Nicholas itu nggak hanya bohong semata gitu, prestasinya ya. Oke sahabatku, ini saya bacakan lagi peraturan dan ketentuan Pi ya. Pi bukan uang gratis, ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Pi didedikasikan untuk membantu orang biasa mendapatkan lebih banyak nilai ekonomi yang saat ini diberikan kepada bank raksasa teknologi, misalnya Facebook, Amazon, dan perantara lainnya. Pi bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Oke? Jadi pionir yang pengen cepat-cepat kaya, pengen dapat uang cepet ya, pengen 4,7 M ya, ember, cari tempat lain. Kalau pengen buru-buru, pengen kaya tapi pengen cepet-cepet, baru 4 tahun udah pengen dapat 4,7 miliar. Oke, yang nggak sabar silahkan cari tempat lain. Ini peraturan. Oke sahabatku ya, semoga ini bermanfaat, bisa jadikan acuan perbandingan mana project yang benar dan ada yang projectnya itu hanya mencari keuntungan ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku.